الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Asmaul Husna malam ini insyaallah melanjutkan nama Allah yang ke-64, yaitu Al-Wadud, yang berarti Maha Penyayang. Artinya ada 4 nama Allah yang sama-sama berarti Maha Penyayang. Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahim, yang ketiga adalah Ar-Ra'uf, dan yang sekarang adalah Al-Wadud. Semuanya dalam bahasa Indonesia berarti Maha Penyayang. Tentu kasih sayang Allah dalam 4 nama tersebut berbeda, tidak sama. Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah kepada semua makhluk, beriman atau tidak beriman, kepada manusia atau kepada binatang. Ini dinamakan kasih sayang Ar-Rahman. Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah terkhusus untuk orang-orang yang beriman. Allah sayangi mereka ketika Allah berikan kesabaran. Allah sayangi mereka ketika Allah anugerahkan mereka taufik. Allah sayangi mereka ketika Allah berikan mereka istiqamah sampai akhir hayat. Ini kasih sayang Ar-Rahim. Ar-Ra'uf, yang Maha menyayangi dengan hal-hal yang disukai. Tidak selamanya Allah menyayangi kita dengan hal-hal yang kita tidak suka. Sakit misalnya kita tidak suka. Padahal boleh jadi sakit itu adalah kebaikan. Musibah misalnya jelas kita tidak suka. Padahal boleh jadi musibah itu kebaikan. Antara baik dan suka dua hal yang berbeda. Allah ingin kebaikan untuk Anda, sementara Anda hanya ingin yang Anda suka. Saya kira ini salah satu kebodohan kita manusia. Bahwa kita hanya menginginkan yang kita suka. Padahal baik dan suka dua hal yang berbeda. Sering Allah tidak memberi yang Anda suka, tapi Allah pasti memberi yang terbaik. Allah pasti memberi yang baik walaupun itu bukan sesuatu yang Anda suka. Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Allah Maha menyayangi dengan yang Anda suka atau dengan yang Anda tidak suka. Adapun Ar-Ra'uf yang Maha menyayangi Anda hanya dengan hal-hal yang Anda suka. Ulama-ulama kita menegaskan bahwa kasih sayang Allah yang terindah saat Allah menyayangi kita dengan hal-hal yang kita tidak suka. Ketika Allah sayangi kita melalui sebuah penyakit,
Ketika Allah sayangi kita melalui semua musibah, kita menangis, kita gelisah. Tapi ternyata di dalamnya ada kebaikan yang besar, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala abaikan air mata kita karena besarnya kebaikan dalam musibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala abaikan saja kegelisahan kita karena besarnya manfaat di dalam sebuah ujian. Ini kasih sayang terindah Allah, bahwa Allah menyayangi Anda dengan hal-hal yang Anda tak suka. Itu sudah sampaikan contohnya adalah dalam Al-Quran ketika Nabi Musa dan Khidir menaiki perahu. Ketika itu Nabi Khidir menerbanggi perahu. Lahiriahnya ini adalah satu keburukan. Tapi betul di dalam keburukan itu ada kebaikan besar. Dan kebaikan besar ini tidak mungkin datang kecuali melalui pintu keburukan. Mungkinkah kapal ini selamat kalau tidak dilubangi? Tidak mungkin. Subhanallahirrahim. Inilah fakta dari kehidupan kita semua. Seringkali banyak kebaikan tidak mungkin sampai kepada Anda kecuali melalui pintu-pintu keburukan. Jadi musibah dan ujian Anda sering sekali kapal yang dibocori oleh Nabi Khidir ini. Anda pun protes melihat musibah kapal yang dibocori itu. Anda tidak tahu bahwa kalau tak dibocori kapal ini tidak mungkin selamat. Inilah indahnya kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah menyayangi Anda dengan uang, tentu saja itu sangat indah. Tapi jauh lebih indah ketika Allah menyayangi Anda dengan kemiskinan. Kemiskinan, tapi kasih sayang Allah untuk Anda. Itu luar biasa sekali. Baik, jadi Allah itu yang maha menyayangi dengan hal-hal yang Anda suka. Bagaimana dengan Al-Wadud? Al-Wadud adalah Allah maha menyayangi walau tidak sesuatu pun sebab kasih sayang itu ada. Kadang-kadang Allah menyayangi seseorang karena pintu kasih sayang itu ada dalam diri seseorang. Misal, Anda beristighfar. Anda beristighfar, memperbanyak istighfar karena Anda sadar tidak satupun pintu kasih sayang tertutup kecuali karena dosa. Hari ini Anda berdosa, tertutuplah salah satu kasih sayang. Tapi pintu kasih sayang yang tertutup ini belum terasa. Karena masih sangat banyak pintu kasih sayang yang terbuka. Anda tidak melihat hukuman. Karena kasih sayang yang masih banyak terbuka tidak membuat Anda sadar bahwa ada satu kasih sayang yang telah tertutup. Anda pun tertipu karena belum melihat hukuman. Anda lakukan dosa yang kedua kali. Tertutup lagi salah satu pintu kasih sayang. Lagi-lagi, karena kasih sayang yang terbuka masih sangat banyak, tertutupnya kasih sayang yang kedua belum Anda rasakan. Dan Anda pun tertipu lagi, sehingga melakukan dosa yang ketiga, 4, 5. Bertumpuk-tumpuklah dosa, dan banyaklah pintu kasih sayang yang tertutup. Saat itulah Anda rasakan hidup sangat sempit. Hidup sangat sesak. Tidak dapat kebahagiaan dari istri, suami, anak-anak. Semuanya rasa-rasanya membawa masalah. Ketika itulah Anda baru sadar bahwa telah banyak pintu kasih sayang yang tertutup. Dan semua pintu kasih sayang ini hanya tertutup disebabkan karena dosa. Maka Anda beristighfar, sehingga terbukalah salah satu pintu yang tertutup hari ini. Anda beristighfar lagi, terbuka lagi pintu kasih sayang yang lain yang tertutup. Semakin banyak Anda beristighfar, semakin banyak pintu kasih sayang yang tertutup itu kembali terbuka. Dan di antara zikir yang dahsyat
kembali memutihkan hitamnya seseorang dari dosa-dosa adalah memperbanyak tasbih. Dalam riwayat yang sahih, Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertasbih dalam sehari sebanyak 12.000. Subhanallah wa bihamdihi. Beliau ditanya, wahai Abu Hurairah, tasbih sebanyak ini? Beliau mengatakan, aku meletakkan satu tasbih untuk satu dosa. Aku meletakkan tasbih untuk satu dosa. Jadi kalau dosa 5, tasbihlah 5 kali. Karena tasbih ini luar biasa. Imam Ibnu Asakir meriwayatkan dalam tarikh Damashq, tarikh Dimashq. Kata Imam Ibnu Asakir, Sulaiman alaihi salam dengan pengawal pada suatu hari melakukan perjalanan. Anda tahu setelah Nabi Sulaiman alaihi salam menyembelih kuda-kuda hias disebabkan karena melalaikannya dari salat asar. Cerita ini ada dalam surat Subhanallah saya lupa. Bukan dalam Anbiya. Di dalam Anbiya ada wa Sulaiman ar-riha 'asifatan tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha. Bukan nama juga. Mudah-mudahan nanti saya ingat. Intinya kuda-kuda hias membuat Nabi Sulaiman terlalaikan dari salat asar. Dia merasa mengorbankan salat asar karena kuda-kuda hias. Kuda hias pertama Ferrari, kuda hias yang kedua Rubicon, model-model begitu lah kira-kira. Akhirnya malu dengan Allah. Akhirnya semua kuda-kuda hias ini dia sembelih. Semua kuda-kuda hias itu dia sembelih. Allah Subhanahu wa ta'ala menggantikan kuda-kuda hias dengan kendaraan angin. Allah berfirman, "Wa li Sulaiman ar-riha 'asifatan tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha." Dan kami berikan kepada Sulaiman kendaraan berupa angin. Yang Anda tidak pernah lihat, maka Anda tentu bertanya-tanya seperti apa. Ya, teknologi sekarang belum bisa memberikan Anda kendaraan angin. Sewaktu Nabi Sulaiman dengan beberapa orang sedang berjalan dengan kendaraan angin, tiba-tiba ada 2 orang wanita mengucapkan Subhanallah tasbih. Keduanya mengatakan Subhanallah, Allah telah memberikan keluarga Daud nikmat dan kerajaan yang sangat luar biasa. Sulaiman alaihi salam mendengarkan ucapan kedua wanita ini, maka Sulaiman memerintahkan angin berhenti dan menurunkan. Angin itu pun menurunkan Sulaiman alaihi salam. Beliau mengatakan, tadi kalian berdua bicara apa? Kedua perempuan ini mengatakan, wahai Nabiullah, kami melihatmu berlalu dengan kendaraan angin bersama pengawal-pengawal atau bersama pendamping-pendamping. Lalu kami mengatakan Subhanallah, Allah berikan keluarga Daud anugerah, kenabian dan kerajaan yang luar biasa. Kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, wahai kalian berdua, ucapan Subhanallah kalian jauh lebih baik daripada anugerah dan kerajaan yang diberikan kepada keluarga Daud. Saya memiliki kerajaan, menguasai dunia secara tutup 100%, dari timur ke barat, tapi satu kali ucapan Subhanallah kalian jauh lebih berarti bagi Allah daripada kerajaanku dan kerajaan ayahku Daud alaihissalam. Jadi maksud saya jemaah sekalian, di antara zikir yang bisa memutihkan hitamnya dosa kita kembali, bahwa Anda memperbanyak Subhanallah wa bihamdi, sebagaimana hal itu dilakukan oleh Abu Hurairah seperti diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah rahimahullah ta'ala. Baik jemaah sekalian, jadi ketika Anda telah memperbanyak tasbih, Anda memperbanyak istighfar, kembali pintu-pintu kasih sayang ini terbuka. Nah ini artinya Allah berikan Anda kasih sayang karena pintu kasih sayang telah Anda masuki. Itu dinamakan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rauf. Adapun Al-Wadud, ketika Allah menyayangi Anda, walau sesuatu pun Anda lakukan untuk Allah. Anda tidak beristighfar,
Anda tidak bersedekah, Anda sama sekali tidak melakukan sesuatu yang mengundang kasih sayang Allah. Namun demikian kasih sayang itu tumpah sebanyak-banyaknya. Kalau Anda salat kali datang kasih sayang Allah, artinya kasih sayang Allah datang karena terundang dengan salat Anda. Itu bukan al-wali. Anda pun al-wali. Ketika Allah menyayangi Anda, tanpa sedikit pun kebaikan yang Anda lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah agungnya al-wadud, yang maha menyayangi, walau tidak satu kebaikan pun dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan kasih sayang itu. Anda tidur misalnya, Allah jaga jantung ini berdetak, Anda tidur dengan nyaman, kesehatan Anda terjaga, padahal Anda tidak sedang melakukan satu kebaikan. Nah, jadi Anda pun tidak berdoa menjelang tidur, ya Allah, jagalah jantung ini berdetak dengan normal. Anda tidak berdoa, Anda tidak melakukan kebaikan, namun nikmat Allah, rahmat Allah tumpah sebanyak-banyaknya. Ini dinamakan al-wadud, yang maha menyayangi, walau sebab kasih sayang itu tidak dilakukan oleh seorang hamba. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, itulah al-wadud. Sekali lagi, yang maha menyayangi, meski seorang hamba tidak melakukan hal-hal yang dapat mengundang kasih sayang Allah. Kalau Ar-Rahman Ar-Rahim, kalau Ar-Rahim secara khusus, Allah menyayangi Anda karena sebab kasih sayang itu ada dalam diri Anda. Tapi Al-Wadud tidak demikian adanya. Al-Quran Al-Karim menyebutkan nama Allah Al-Wadud sebanyak 2 kali. Yang pertama dalam surat Al-Buruj ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa huwal ghafur Al-Wadud, dan dialah Allah yang maha pengampun, Al-Wadud lagi maha penyayang. Coba Anda renungkan, Allah gandengkan ampunan dengan kasih sayang, Ghafur dan Wadud. Karena apabila Anda telah dapatkan ampunan, Anda pasti mendapatkan kasih sayang. Tadi saya sampaikan, tidak ada yang menutup kasih sayang itu kecuali dosa. Kalau dosa ini Anda hapus dengan ampunan Allah, kalau dosa ini terhapus dengan ampunan Allah, Anda akan kembali mendapatkan kasih sayang Allah. Kalau berfirman, wa huwal ghafur al-wadud. Nomor 2, digandengkan ampunan dengan kasih sayang, karena apabila Allah telah mengampuni, Allah akan kembali menyayangi seolah-olah seorang hamba tidak pernah berdosa. Di dunia manusia kita ini tidak terjadi. Anda pernah disakiti, Anda benar-benar terluka, yang bersangkutan sadar dan datang minta maaf. Maafkanlah aku telah menyesal. Dalam hati Anda mengatakan, saya akan berikan kamu maaf, tapi untuk memberikanmu posisi seperti semula dalam hatiku, itu sudah tidak bisa lagi. Itu yang sering terjadi dalam dunia manusia. Kita bisa memaafkan orang lain, tapi untuk mengembalikannya kepada posisi semula di dalam hati, itu sudah tidak bisa. Bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla? Allah Azza wa Jalla, kasih sayangnya mengalahkan kebencian. Kasih sayang Allah mengalahkan kebencian Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika Allah telah menyayangi, tidak lagi tersisa kebencian itu sedikit pun. Kalau kita tidak, walaupun kita telah memaafkan, dendam itu masih ada, cuma ditahan. Adapun Allah Azza wa Jalla, tidak pernah Allah dendam dengan dosa seseorang yang telah minta maaf dan minta ampun di depan Allah Azza wa Jalla. Maka karena tadinya, kedudukan Anda sebelum berdosa adalah A, kemudian Anda berbuat baik, bertaubat, Allah akan memberikan Anda ampunan. Ampunan yang mengembalikan Anda kepada posisi semula. Bahkan lebih dari itu. Seringkali Allah berikan seseorang ampunan yang membuatnya lebih mulia daripada sebelum berdosa. Misalnya sebelum berdosa, nilainya di depan Allah ada 50. Lalu dia berdosa,
Selanjutnya bertaubat penuh kesungguhan. Allah pun mengampuninya karena taubat tersebut. Subhanallah, ketika Allah memberikannya ampunan itu, maka dia tidak hanya kembali kepada nilai 50, tapi kembali kepada nilai 70. Contohnya Adam alaihi salam. Adam alaihi salam mulia sebelum beliau berdosa. Karena Adam memakan pohon tembakau, dia berdosa. Fa'asa Adam rabbahu faghawa. Adam bermaksiat kepada Allah, maka dia pun tersesat. Tetapi setelah Adam bermaksiat, beliau kemudian bertaubat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah Adam alaihissalam bertaubat, Allah mengampuni. Pertanyaan jawab sekalian, kedudukan Adam sebelum berdosa dan kedudukan Adam setelah bertaubat, mana yang lebih tinggi? Kemuliaan Adam setelah bertaubat lebih tinggi daripada kemuliaan Adam sebelum berdosa. Sebelum berdosa. Makanya tadi saya katakan bahwa ampunan Allah tidak cuma mengembalikan Anda kepada posisi Anda semula, tetapi ampunan ini justru mengembalikan Anda kepada posisi yang lebih baik. Kalau sebelum berdosa, anggaplah nilai kebaikan Anda 50, kemudian Anda berdosa, Anda bertaubat, Allah mengampuni. Ampunan Allah ini enggak mengembalikan Anda kepada nilai 50, tapi mengembalikan Anda kepada nilai yang lebih baik, 60, 70 atau lebih. Nah, oleh sebab itu dalam kitab Madarijus Salikin, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan satu pertanyaan. Manakah yang terbaik antara dua orang? Seorang hamba yang tidak berdosa atau seorang hamba yang bertaubat? Yang tidak, hamba nomor 2 ini berdosa tapi bertaubat. Mana yang lebih baik? Seorang hamba yang tidak berdosa dan tidak ada taubat, atau seorang hamba yang berdosa lalu bertaubat? Mana yang terbaik? Nah, mana yang terbaik menurut Anda? Ternyata seorang hamba yang bertaubat lebih dicintai Allah daripada seorang hamba yang memang tidak pernah berdosa. Mana dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah dalam hadis qudsi. Nabi SAW bersabda, "Lau lam tudhnibu, la dhahaba Allahu bikum, wa la ja'a Allahu biqaumin yudhnibuna fayatubuna wa ta'ala Allahu alaihim." Kata Nabi SAW, kalau kalian tidak berdosa, niscaya Allah akan menghilangkan kalian, lalu menggantikan kalian dengan orang-orang yang berdosa. Lalu mereka bertaubat, kemudian Allah mengampuni mereka. Hadis ini menegaskan bahwa hamba yang bertaubat lebih dicintai Allah daripada seorang hamba yang sama sekali tidak pernah berdosa. Cuma sekalian yang saya hormati, seandainya Anda baca kitab Madarijus Salikin, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan kepada Anda bahwa ada 10 ma'rifatullah yang hanya ditemukan di dalam dosa. Ada 10 ma'rifatullah yang hanya ditemukan oleh orang-orang yang berdosa. Makanya Allah jatuhkan seseorang dalam dosa bukan karena ingin membuatnya kotor dan ternoda, tapi karena Allah ingin sihat dan ingin menemukan ma'rifatullah yang memang tidak ditemukan kecuali melalui dosa. Maka dosa itu keburukan kalau tidak ada taubat. Sementara dosa bersama taubat, tidak ada lagi keburukan. Apa ada keburukan bersama taubat? Tidak ada, jemaah sekalian. Baik. Tadi Al-Buruj ayat yang ke-14, Allah berfirman, wa huwal ghafurul wadud. Anda lihat dalam ayat ini, Al-Wadud digandengkan dengan Al-Ghafur. Ayat lain menyebutkan nama Al-Wadud karena tersebut dalam Al-Quran 2 kali adalah ayat 90 dalam surat Hud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi
Inna Rabbi Rahimun Wadud. Istighfarlah kalian kepada Allah dan taubatlah kepadanya. Dua perintah, istighfar dan taubat. Apa yang dimaksud istighfar saat digandengkan dengan taubat? Istighfar bergandengan dengan taubat maksudnya adalah untuk yang berlalu. Dan taubat itu adalah untuk yang akan datang. Seakan Allah berfirman, istighfar kalian untuk yang berlalu. Dan taubat kalian untuk yang akan datang. Karena di antara rukun taubat berjanji tidak mengulangi. Berjanji tidak mengulangi, ini tentu hubungannya dengan masa yang akan datang. Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Istighfarlah kalian kepada Allah dan bertaubatlah kepada-Nya. Selanjutnya Allah berfirman, Inna Rabbi Rahimun Wadud. Sesungguhnya Rabbku Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artikan dalam ayat ini, dua kasih sayang Allah. Kasih sayang Rahim alias rahmat. Kasih sayang Wadud alias mawaddah. Dua kasih sayang ini dianugerahkan karena Anda melakukan dua hal. Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Istighfarlah kepada Allah atas yang berlalu. Taubatlah kepada Allah untuk yang akan datang. Kalian lakukan dua hal ini, kalian pun akan dapatkan dua hal dari Allah. Kalian akan dapatkan kasih sayang rahmat dan kalian akan dapatkan pula kasih sayang Al-Wadud. Baik, inilah dua ayat yang menyebutkan nama Al-Wadud di dalam Al-Quran. Orang-orang Asy'ariyah mereka tidak menafsirkan Al-Wadud dengan Maha Penyayang, Maha Mencintai. Karena orang-orang Asy'ariyah mengingkari sifat cinta bagi Allah. Mereka mengatakan Allah dicintai, tapi Allah tidak mencintai. Alasan mereka logika, bukan dalil. Karena cinta itu adalah satu perasaan dari hati, perasaan. Dan Allah Azza wa Jalla tidak mencintai. Karena kalau Allah mencintai berarti dalam diri Allah ada perasaan. Bagaimana orang-orang Asy'ariyah menafsirkan Allah Maha mencintai? Mereka menafsirkannya Allah menginginkan kebaikan. Sebab keinginan dan kehendak adalah sifat Allah. Dalam sifat 20 mereka mengatakan qudrat iradat. Maha kuasa, maha berkehendak. Maka Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Ar-Rauf dan Al-Wadud, mereka tidak menafsirkannya dengan maha menyayangi, tapi menafsirkannya dengan maha menginginkan kebaikan. Mana faktanya? Faktanya Anda lihat Al-Wadud dalam kitab Asma'ul Husna yang ditulis oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali rahimahullah salah seorang ulama besar, tetapi dalam Asma' wa Sifat beliau mengikuti jalan Asy'ariyah. Ya, maka dalam kitab Asma'ul Husna beliau, saat beliau membicarakan Al-Wadud, beliau mengatakan Al-Wadud huwa alladhi yuhibbul khaira li jami'i khalqihi. Al-Wadud artinya yang maha menginginkan kebaikan kepada semua ciptaannya. Yang maha menginginkan kebaikan kepada ciptaannya. Kenapa Imam Ghazali tidak menafsirkannya dengan maha mencintai? Malah menafsirkannya dengan maha menginginkan kebaikan? Karena ulama-ulama Asy'ariyah menolak adanya sifat cinta bagi Allah. Salah atau benar? Jelas salah. Karena Allah dalam Al-Quran mensifati dirinya dengan cinta, lalu orang-orang Asy'ariyah mengubah tafsir cinta itu dengan maha menginginkan kebaikan. Sekali lagi faktanya adalah dalam kitab beliau, kitab Asma'ul Husna yang ditulis oleh Imam Ghazali.
Al-wadud kata beliau anda yuhibbul khairan li jami'i khalqi. Al-wadud artinya yang maha menginginkan kebaikan kepada semua ciptaan. Jemaah sekalian, antara cinta dan menginginkan kebaikan tidak terpisah. Tidak pernah Allah cinta, melainkan Allah menginginkan kebaikan kepada manusia. Cuma tetap anda ingat apa yang tadi saya katakan, bahwa antara kebaikan dengan keinginan berbeda. Seringkali kita ingin padahal tidak baik. Dan semua kebaikan itu adalah keinginan. Dan apabila Allah telah mencintai seorang hamba, Allah akan memperjalankannya menuju kebaikan-kebaikan. Tidak pernah orang yang dicintai oleh Allah, lalu Allah tidak memperjalankannya di atas kebaikan. Tidak pernah. Hadis Anas radhiyallahu anhu beliau mengatakan doa paling sering dibacakan Nabi kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami di dunia ini kebaikan. Berikanlah kami di dunia ini kebaikan. Kita tidak meminta keinginan kepada Allah, tapi kita meminta kebaikan. Kalau kita meminta keinginan, banyak keinginan kita yang tidak baik. Sekarang musim pemilu, kalau inginnya Anda kan Anda ingin jadi presiden. Atau Anda jadi apa, jadi itu gitu. Maka yang Anda minta kepada Allah bukan keinginan, tapi kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kami di dunia ini hasanah, kebaikan. Yang kedua dalam doa ini, Anda tidak meminta benda, tapi Anda meminta sifat. Anda meminta nilai. Berikan aku uang, berikan aku harta, berikan aku mobil, berikan aku rumah. Anda tidak minta benda-benda ini kepada Allah. Yang Anda minta adalah nilai. Berikan aku kebaikan. Kebaikan itu bukan benda, tapi nilai. Kenapa? Benda apapun bentuknya tidak akan jadi kebahagiaan bagi Anda kalau tidak ada nilai hasanah. Anda punya rumah mewah, besar, tapi tidak ada nilai hasanah. Apakah rumah ini akan jadi kebahagiaan bagi Anda? Tidak. Jelas Anda memiliki istri karena Anda telah menikah. Tapi kalau istri Anda tidak memiliki nilai hasanah, bahagiakah Anda dengan istri seperti itu? Tidak. Dalam bahasa Arab dikatakan jangan nikahi wanita dengan 6 sifat. Annanah, hannanah, saddaqah, saya lupa tinggal lagi. Annanah artinya adalah seorang perempuan yang selalu mengeluh sakit. Suami pulang, aduh kepala aku sakit. Begitu mau tidur, aduh kakiku sakit. Ini rumah seorang-orang rumah sakit. Sudah jawab sekalian, Anda perempuan, tampakkan di depan suami bahwa Anda segar, bahwa Anda bugar, sembunyikan penyakit itu. Jangan berikan kesan kepada suami rumah kita ini rumah sakit. Hari ini habis pulang kerja, suami Anda katakan kepalaku sakit sekali. Begitu suara pulang kajian Isya Anda katakan, tahu kenapa lambung ini tidak nyaman. Menjelang tidur Anda katakan kaki sebelah kanan ini kok pedih sekali. Ini istri Anda mau tidur dan Anda juga bikin mau biapain wanita sakit-sakitan begini. Jadi wanita seperti ini kalau dalam pepatah Arab, bukan hadis ya. Dalam pepatah Arab hindari wanita seperti itu. Jadi maksud saya jemaah sekalian, istri kita, suami kita, mereka hanya benda, mereka hanya materi yang tidak menjadi kebahagiaan. Karena mereka tidak memiliki nilai, kalau mereka tidak memiliki nilai hasanah. Anak-anak Anda, Allahu Akbar, dalam doa Anda mendoakan agar anak-anak ini menjadi qurrata a'yun. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Apa arti qurrata a'yun?
Imam Hasan al-Basri rahimahullah beliau mengatakan, qurrata a'yun an yara ar-rajula ahlahu wa auladahu ala ta'atillah. Itu yang dimaksud qurrata a'yun. Ketika seorang laki-laki melihat istri dan anaknya selalu di atas ketaatan, inilah istri dan anak-anak qurrata a'yun yang dimaksud dalam doa. Anak Anda hari ini wisuda S3 dengan nilai kamlot misalnya, itu bukan qurrata a'yun. Karena S3 anak Anda itu enggak bahagia bagi Anda. Yang membahagiakan Anda kalau anak ini anak yang taat. Banyak anak-anak yang sombong, bukan? Berhasil, jabatannya tinggi, hartanya banyak, tapi karena tidak ada nilai hasanah dan baik, menyepelekan orang tua, membuang orang tua. Saya pikir ada melalui media sosial, Anda lihat beberapa anak yang membuang ayah dan ibunya di panti sosial di Jawa Timur, dibuang dengan pembuangan total. Diserahkan kepada panti asuhan dengan penyerahan total. Penyerahan total artinya, kalaupun matinya usah dikabarin kawan. Itu belakangan ini sering terjadi. Dan ketika ditanya, kenapa kau titipkan ayahmu? Kau serahkan ayahmu ke panti sosial dengan penyerahan total? Atau kenapa kau serahkan ibumu ke panti sosial dengan penyerahan total? Yang artinya penyerahan total bahwa kalaupun mereka mati, wafat, tidak perlu kan yang dikasih tahu. Kenapa? Anak-anak dangkal dan bodoh, mohon maaf, ini mengatakan kita tidak pernah diurus dari kecil. Sejarahnya ibu telah menitipkan saya di tempat orang lain. Setelah sekarang saya berhasil, ibu datang mengakui. Sakit-sakitan pula. Bagus saya titipkan. Yang kedua mengatakan, ayah saya tidak pernah ngurus saya dari kecil. Sekarang tiba-tiba datang ke rumah mengaku seorang ayah. Betul dia ayah saya. Tapi dia tidak pernah bertanggung jawab sebagai seorang ayah. Mohon maaf, ini anak-anak bodoh. Seandainya anak-anak ini Anda tanya, kamu anak halal atau anak zina? Jawabannya anak halal. Karena tidak ada ayah, nggak mungkin kamu dinamakan anak halal. Kamu tidak terhormat kecuali dengan ada. Tapi begitu kamu punya ayah, kamu tidak dinamakan anak zina. Kamu pun menjadi anak yang terhormat. Betul ayahmu tidak mengurusmu secara materi dengan kasih sayang, tapi pernikahan ayahmu itulah kehormatanmu hari ini. Kalau ayahmu tidak menikah dengan ibumu, kau lahir sebagai anak zina. Kehormatan apa yang kau miliki? Tak ada mahkota kehormatan di atas kepala. Tapi sekali lagi saya katakan anak-anak ini memang dangkal. Mereka menginginkan kasih sayang hanya dalam bentuk disekolahkan, dalam bentuk dapat uang jajan, dalam bentuk diurus pernikahan. Mereka tidak melihat kasih sayang. Kasih sayang itu ketika ayah menikah dengan ibu, lalu anak-anak ini dengan status anak alat. Mereka tidak melihat ini kasih sayang dari seorang ayah. Jadi maksud saya jemaah sekalian, anak-anak yang tidak memiliki nilai hasanah, mereka bukan anak-anak yang baik. Anak-anak yang memiliki nilai hasanah ini yang dimaksud dengan qurrata a'yun. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah ya Allah istriku, anak-anakku qurrata a'yun. Lalu tadi saya katakan Imam Hasan al-Basri seorang tabi'in mengatakan qurrata a'yun dalam ayat bahwa Anda melihat istri dan anak-anak Anda selalu di dalam ketaatan. Itulah qurrata a'yun. Karena anak yang kaya, kalau dia tidak taat, Anda nggak akan bahagia dengan kekayaan itu. Mungkin Anda akan disepelekan dengan kekayaan. Iya, kita kumandangkan azan. Masuk waktu bukan? Iya.
Baik, jemaah sekalian yang saya hormati, menutup kajian Allah Maha Penyayang, yaitu nama Al-Wadud. Satu ayat pada surat Maryam, ayat yang ke-49. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahanda beliau, "Ya abati, inni akhafu an yamassaka 'adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya." Nabi Ibrahim berkata, "Wahai ayahku, aku benar-benar khawatir engkau mengalami azab dari Ar-Rahman. Fatakuna lisyaitani waliya, maka jadilah engkau wali bagi syaitan." Perhatikan ayat ini baik-baik. Yamassaka adzabun minar rahman. Engkau tertimpa azab dari Ar-Rahman. Azab Ar-Rahman. Ini dua kata yang sepertinya tidak sejalan. Semestinya Allah mengatakan ayyamassaka adzabun minal qawi atau minal aziz atau minal jabbar. Azab digandengkan dengan aziz maha perkasa. Itu cocok. Tapi bahwa azab dalam ayat ini dipasangkan dengan Ar-Rahman. Ayyamassaka adzabun minar rahman. Ini butuh pendalaman yang lebih dalam. Ulama kita mengatakan, kenapa dalam ayat ini azab Allah Subhanahu wa taala digandengkan dengan kasih sayang, yaitu Ar-Rahman? Jawabannya adalah sekalian, karena di dalam azab sekalipun Allah Maha Menyayang. Ketika Allah mengazab dan menghukum, hukuman Allah itu tidak lepas dari kasih sayang Allah. Menghukum Fir'aun sampai akhirnya hancur, Qarun sampai akhirnya lenyap. Azab dan hukuman itu tidak lepas dari kasih sayang Allah. Maksudnya apa? Tidak pernah Allah menghukum orang yang salah lebih dari kesalahan. Itulah kasih sayang Allah itu. Mungkinkah Fir'aun salah 10 dan dihukum oleh Allah dengan hukuman 12? Tidak mungkin. Betapapun jahatnya Fir'aun, takabburnya Qarun, namun Allah menghukum mereka sesuai dengan kejahatan mereka. Inilah kasih sayang Allah di dalam menghukum. Kalau kita menghukum selalu lebih tinggi daripada kesalahan. Orang lain saya satu akan kita hukum dengan hukuman 2. Ambil contoh misalnya, ketika seorang Yahudi bersalam pelecehan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Assalamualaikum Muhammad." Assalam. Semoga engkau mati wahai Muhammad. Satu keburukan ketika Yahudi mengatakan assalam. Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Wa alaika assalam wal la'nah." Bagimu kehancuran, kematian, dan bagimu pula laknat. Yahudi ini mengucapkan satu keburukan dan Aisyah membalas 2. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Aisyah, katakan saja wa alaikum. Ma kana rizqu fi syai'in illa zana wa ma yunza'u min syai'in illa kana." Intinya Nabi kita mengingkari Aisyah karena Aisyah menjawab dengan 2 kata buruk atas ucapan 1 kata buruk. Maksudnya apa? Seringkali kita menghukum lebih dari kesalahan. Dan itu kezaliman. Maka di antara kasih sayang Allah ketika mengazab, ketika menghukum, Allah azab Fir'aun, Allah azab kaum Nabi Lut, Allah azab mereka dengan azab yang memang sesuai dengan kejahatan. Itulah rahmat Allah.
Tidak pernah Allah mengazab lebih dari kejahatan. Tidak pernah. Maka dalam ayat dinamakan ayyamas, disebutkan ayyamas ka'adabu minar rahman. Azab Allah dihubungkan dengan Ar-Rahman karena di dalam azab Allah itu ada kasih sayang. Kasih sayang yang pertama bahwa Allah tidak pernah menghukum lebih dari kejahatan seseorang. Yang kedua, Allah menghukum agar yang bersangkutan kembali kepada Allah dan bertaubat. Ini kasih sayang yang kedua. Kasih sayang yang ketiga, kalaupun yang bersangkutan melalui hukuman tidak bertaubat, maka hukuman Allah dan azab Allah ini akan menjadi pelajaran bagi banyak orang. Allah hukum Fir'aun menjadi pelajaran sepanjang masa bagi manusia. Maka nilai kasih sayang pada pelajaran tersebut lebih besar daripada nilai azab. Karena azab itu terjadi kepada satu orang, yaitu Fir'aun. Tapi nilai pelajarannya bagi semua manusia sepanjang usia dunia. Sebab itulah Allah dalam ayat 9 surat Maryam mengatakan, Ya abati inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahman. Wahai ayahku, aku khawatir engkau tertimpa azab dari Ar-Rahman. Digandakan azab dengan kasih sayang, karena di dalam azab pun kasih sayang Allah lebih menonjol. Wallahu ta'ala a'lam. Di neraka Allah azab iblis. Di mana kasih sayang Allah? Allah mengazab iblis sesuai dengan kejahatan iblis. Itulah kasih sayang Allah. Baik, teman-teman sekalian, barangkali ada pertanyaan. Ya, teman-teman. Ngobrol. Ini kami saya dengan orang dan saya. Ya. Bagaimana dengan? Ya. Ya, jadi ini memang luar biasa ya. Kalau Allah menyayangi seseorang dengan pemberian, maka bersamaan dengan pemberian itu Allah pun memberikan syukur. Allah berikan Anda uang, lalu Allah berikan Anda syukur. Ini luar biasa. Allah berikan Anda jabatan, lalu Allah berikan Anda syukur. Kalau Allah memberikan dua-duanya secara bersamaan, Anda dalam kebaikan. Yang berbahaya adalah Allah berikan Anda uang, tapi Allah tidak berikan syukur. Allah berikan Anda kesehatan, tapi Allah tidak berikan Anda syukur. Allah berikan Anda anak-anak yang sehat, tidak ada yang cacat, tapi Allah tidak berikan Anda syukur. Ini berbahaya. Kenapa? Karena kalau Allah memberikan nikmat dan Allah tidak memberikan syukur, nikmat tanpa syukur adalah istidraj. Apalagi kalau nikmat itu hanya untuk memudahkan dosa. Dosa yang tadinya tertutup, tiba-tiba datanglah nikmat. Hamba yang tidak tahu diri ini pun melihat nikmat ini. Kemudian menjadi kemudahan-kemudahan berdosa. Ini istidrajnya lebih tinggi lagi. Istidraj bahwa Anda punya nikmat tapi enggak punya syukur. Dan istidraj lebih buruk lagi kalau di samping tidak punya syukur, nikmat itu pun kemudian menjadi jalan-jalan dosa bagi Anda. Walhamdulillah. Oleh sebab itulah jemaah sekalian, doa yang sangat indah. Saya pikir enggak mungkin ada seorang mukmin yang bosan dengan doa ini. Maknanya enggak pernah membuat kita bosan. Ayat 15 dalam surat Ar-Rahman. Imam Syaukani dalam menafsirkan ayat ini, doa ini beliau mengatakan semua orang yang berusia 40 tahun harus berbanyak-banyak mengucapkan doa ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, berikan hati ini ilham yang mendorong untuk selalu bersyukur atas nikmatmu kepadaku dan nikmatmu kepada orang tua. Wa an a'mala salihan tarda. Berikanlah hati ini ilham yang membuatku selalu beramal saleh yang engkau ridhoi. Wa aslih li fi dzurriyyati. Salehkan semua anak-anak.
Inni tubutu ilaik, sungguh aku kembali dan taubat kepadamu, wa inni minal muslimin, dan aku betul-betul seorang hamba yang pasrah kepadamu. Anda yang telah berusia 40 tahun, Anda yang berusia 40 tahun, 40 tahun atau lebih, doa ini harus sebanyak mungkin Anda bacakan dalam sujud menjawab salam. Kapan pun Anda berdoa jangan lupa. Karena kalau Anda sudah di usia 40 tahun, sudah perjalanan Anda di atas nikmat Allah sudah sangat panjang. Kalau kita menggunakan usia balik, di usia 40, lebih banyak mana yang berlalu dan yang sisa? Usia balik manusia 63. Kalau Anda di usia 40 tahun, lebih banyak mana yang berlalu dan yang sisa? Yang berjalan lebih banyak. Artinya perjalanan Anda di atas nikmat sudah sangat banyak sekali. Sudah seharusnya Anda meminta syukur. Bukan lagi meminta nikmat lebih banyak, tapi minta syukur. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Jadi banyak-banyaklah meminta syukur, tidak lagi meminta nikmat kalau usia sudah di usia 40 tahun. Wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, demikian kajian kita malam ini, semoga bermanfaat. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.